again most listeners, welcome to Most Auto Show Live dari Gias 2021. Ada Johnny White dan Rizky Satria. Gak terasa ya bro, udah hari terakhir kita di Gias Minggu, 2021. iya. Jadi kita selama kurang lebih 10 hari Iya. ada di Gias full nih. Full. Menemenin most listener semua update seputar berita-berita otomotif yang ada di Gias maupun apa nih yang ada di Gias dari para peserta. Betul. Promo-promo mobil-mobil baru kita udah share semua nih bro. Benar. Nah ini gue juga udah lama banget nggak datang ke event seperti ini ya. Yang khusus buat mobil terutama. Dan stay selama seminggu lebih. Nah dari sekian banyak mobil nih most listeners, gue banyak banget di guide sama Rizky ya. Untuk masuk mobil dan dia bisa jelasin kelebihannya. Tapi dari semua mobil yang gue lihat yang gue taksir berat ada dua. Apa tuh? Lo tahu banget. Pertama BMW M4 yang biru. Oh, oke. Warna sky blue campur dark blue itu. Sama Suzuki Jimny yang Jimny itu. Cuman ya itu aja. Gitu aja dulu ya. Tapi emang ini adalah waktu yang tepat buat survei, riset. Dari yang selama ini kita cuma dengar-dengar doang ya kan. Tapi ya efek sampingnya ya itu. Betul. Lo jadi yang tadinya pengen cuman datang doang, bisa ada hasrat untuk membeli juga. Iya. Tapi dari sekian ini ya, exhibit di sini, lo paling impress dengan mobil yang pakai teknologi apa? Ngomongin teknologi sebenarnya di Gias 2021 ini banyak banget hal baru ya. Iya. Banyak banget hal baru mulai dari teknologi elektrifikasi sampai fitur-fitur yang ada di dalam mobil. Iya. Dan hampir semuanya sih sebenarnya bagus-bagus. Iya. Mulai dari mobil Jepang, mobil Korea, mobil Eropa. Tapi yang jelas yang harus diapresiasi adalah sekarang ini banyak produsen mobil yang sudah mulai memasarkan kendaraan elektrik. Oke. Itu sangat bagus dan harus kita dukung. Dan yang kedua, dengan harga yang murah, relatif murah, maksudnya untuk di harga misalkan di bawah 300 juta, mobil-mobil kelas low MPV. Iya. Tapi sekarang sudah bisa konsumen kelas di bawah 300 juta, low MPV itu sudah bisa memiliki mobil dengan fitur-fitur yang biasanya dulu adanya di mobil-mobil mahal. Mobil high end gitu ya contohnya ya. Oke. Dan juga salah satu produsen mobil di sebelah kita nih. Benar. Dia akan memastikan Indonesia punya peran ya untuk mobil listrik ya, akan membangun pabrik di sini ya. Bangun pabrik mobil listrik. Nah, dia ya Hyundai itu sudah berencana untuk memproduksi mobil listrik dan nanti juga akan diekspor bukan hanya untuk pasar Indonesia, tapi juga diekspor ke luar negeri. Oke. Di sesi terakhir Gias 2021 Most Auto Show, banyak lagi mau kita bahas most listeners. Jadi jangan kemana-mana. Club Weekend tetap lanjut, but stay right here with Johnny and Rizky Satria. We'll be back. Most Auto Show. Halo again most listeners. Di tengah Club Weekend masih ada Most Auto Show live dari Gias 2021. Hari terakhir mau bahas soal mobil-mobil. Dan juga tamu-tamu yang sudah hadir di sini ya bro selama seminggu terakhir. Iya banyak banget. Tapi kalau boleh jelasin ya, Mas Rizky Satria mengenai teknologi-teknologi yang termutakhir di Gias yang bisa kita temukan. Iya banyak sih, tapi yang pertama yang jelas dari sistem penggeraknya dulu. Sistem apa sorry? Sistem penggerak. Oke, penggerak. Oke, sistem penggerak itu yang kita tahu sekarang ada kendaraan listrik, full elektrik, dan kendaraan hybrid. Iya. Nah kalau di boothauto.com tuh kalau mungkin most listener sudah pada datang bisa lihat juga di sana. Kita juga ada tenaga yang mengedukasi teman-teman yang datang ke sini untuk menjelaskan perbedaan antara mobil full elektrik, mobil hybrid, hybridnya Nissan yang e-Power, dan perbedaannya dengan PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Di mana yang satu mobil itu benar-benar memanfaatkan hanya energi listrik aja untuk electric vehicle. Mobil hybrid masih menggunakan mesin bensin. Iya. Tapi ada juga yang mesin bensinnya tidak menggerakkan roda, hanya untuk mengisi energi baterai atau sebagai generator. Itu di e-Power. Dan yang terakhir itu yang plug-in hybrid punya mesin bensin, punya motor listrik, tapi bisa dicas, tapi juga bisa ngisi bensin. Nah itu perbedaan mendasar dari beberapa tipe kendaraan elektris yang ada di Indonesia saat ini. Itu semua ada di booth-nya Auto.com selama Gias 2021 ini. Nah selain dari teknologi sistem penggerak, sebenarnya tahun ini di 2021 ini banyak banget sih fitur-fitur baru yang ditampilkan sama produsen-produsen mobil. Salah satunya mungkin yang tadi kita sebut di awal ya di segmen sebelumnya soal fitur-fitur yang hanya ada di mobil mewah dulu sekarang ada di mobil murah. Contohnya gue kemarin pernah nyobain Toyota Veloz baru bro. Veloz baru, oke. Nah Toyota Veloz kan kendaraan yang mungkin
punya label aja Avanza, mobil sejuta umat lah ya. Iya, iya. Rata-rata konsumen Indonesia artinya mampu untuk membeli mayoritas. Betul. Gitu. Nah, mobil ini ternyata sekarang canggih banget bro. Really? Asik ya? Percaya nggak lo? Di mobil sekelas Toyota Veloz yang harganya di bawah 300 juta, 200 jutaan something, itu dia punya fitur safety. Jadi ada namanya Toyota Lane Keep Assist. Oke, ini yang Veloz ya? Veloz. Oke. Sama Lane Keep Alert. Pertama dia akan mendeteksi kalau ban lo ngelindas jalur nih. Oke. Mobil udah mau keluar jalur, ngelindas marka yang putih itu. Hah? Itu dia akan memberi peringatan. Oke. Bunyi-bunyian dan satu indikator di MID lah, di Iya, panel indikator itu. Terus kalau lo nggak koreksi, itu dia tiba-tiba setirnya ngelawan sendiri, balikin mobil ke jalurnya, yes. Gua kagetnya kenapa? Wow. Gua dulu nyobain fitur ini tuh ada di mobil-mobil Eropa, Iya benar. kayak Mercy, BMW, Mazda, sekarang ada di Toyota Veloz dan itu canggih banget. Wow. Belum lagi ada fitur yang bisa digunakan untuk mengecek kondisi kendaraan dan itu semua bisa dilakukan lewat smartphone. Bukan cuma di Toyota, kalau di Toyota dia punya fitur T-in-Touch. Oke. Nah, jadi bisa diakses lewat smartphone untuk mengecek posisi mobil. Oke. Jadi kalau kita parkir, mobil ada di mana bisa ketahuan. Terus kita juga bisa melihat posisi kendaraan bila terjadi yang kita tidak inginkan ya, misalkan kecurian, itu kita bisa cek. Ada juga mode SOS, jadi kalau ada kecelakaan atau apa, cukup pencet itu langsung nyambung ke customer service-nya, bisa langsung diderek atau apa. Wow. Itu sih untuk apa ya, mobil-mobil seharga di bawah 300 jutaan sangat baik. Maksudnya karena sebelumnya itu hanya ada di mobil-mobil mewah. Bukan cuma Toyota sih, Hyundai juga punya hal yang sama ya seperti yang udah pernah disampaikan dulu ya. Iya betul. Mbak Astrid itu juga keren juga sih. Nah, fitur yang Veloz tadi yang lo jelasin soal membalikan kalau salah jalur, salah lajur ya, bukan salah jalur. Itu nggak diceritain sampai lo nyobain sendiri ya kayaknya ya. Ada namanya Toyota Safety Sense. Nah, biasanya ini pertama kali di Indonesia diperkenalkan di mobil-mobil Camry. Nah, dia punya package di mana selain itu ada juga yang bisa membantu mengerem sendiri. Oke. Namanya ibaratnya apa ya, automatic brake collision biasanya. Siap. Nah, jadi waktu kita lagi jalan, terus tiba-tiba di depan ini ada kendaraan atau objek atau orang atau pot lah gitu. Terus kita gagal atau terlambat mengerem, itu mobil kan ada sensor-sensornya sekarang. Dia mendeteksi, udah nih harus ngerem. Kalau pengemudinya nggak ngerem, kalau kita yang nyupir kita nggak ngerem sendiri bro, sampai berhenti. Canggih. Jadi ini benar-benar satu fitur keselamatan yang mampu mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Oke, itu juga salah satu fitur yang dari mobil yang lumayan murah tadi udah dibahas sama Rizky. Nanti setelah break, most listeners, ada fitur apa lagi nih kalau di mobil-mobil high-end yang ada di Gias 2021. Jangan kemana-mana, we'll be back. Most Auto Show. Most Radio 105.8 FM. Lanjut nih ngobrol sama Rizky Satria, co-host saya di Most Auto Show live from Gias 2021. Yes. Udah survei belum most listeners? Masih ada waktu nih misalnya mau ke Gias. Jangan lupa prokes, jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa siapkan saldo. Nah, tadi udah ngomongin soal teknologi mobil yang murah, udah canggih. Kalau mobil-mobil yang mahal tuh hitungannya gimana sih bro? Di atas 500? Oh ya. Atau di atas 700? Dan teknologinya seperti apa yang canggih di Gias? Sebenarnya gini, sebelum masuk ke mobil-mobil mewah nih ya, ada juga mobil yang mungkin harganya masih di bawah 500. Kayak contohnya kemarin kita bro, lihat sendiri namanya Wuling Almas. Nah, iya. RS ya. Iya, RS. Dia punya fitur yang menurut gue pribadi sih ini keren banget. Yaitu fitur voice command berbahasa Indonesia. Betul. Bahkan sekelas Toyota pun itu tidak memikirkan itu loh. Iya. Wuling nih which is produsen asal China, baru masuk ke sini tapi dia udah, kenapa gue bilang keren? Karena kalau cuman voice command doang mungkin BMW, Mercy dari dulu udah ada. Udah ada ya. Tapi ini bahasa Indonesia bro. Betul. Itu kayaknya mereka tuh harus bikin satu develop sistem lagi di mana harus recognition-nya harus bisa buka sunroof ya. Iya. Bisa buka sunroof, buka tutup jendela. Nah, inilah yang nanti kedepannya akan dikembangkan. Dan sekarang untuk produsen-produsen mobil mewah kayak Eropa itu mereka bahkan sudah menyiapkan satu fitur yang bisa menghubungkan satu kendaraan dengan kendaraan lain. Oke. Nah itu interconnected. Nah biasanya nanti akan terhubung menggunakan internet
Oke. Dimana nanti bukan hanya sekedar fitur safety-nya aja, tapi nanti dia juga bisa membaca marka jalan, Oke, iya. bisa membaca situasi di sekitar, Iya, iya. ya kan. Ini yang nantinya kemudian akan dikembangkan menjadi atau menuju kendaraan otonom, autonomous vehicle. Oke. Mungkin kalau Mas listener semua udah pernah kenal juga ada kendaraan di luar negeri, Iya. Tesla, Tesla. dan beberapa produsen mobil mewah juga sudah mulai mengembangkan fitur atau sistem dan teknologi otonom. Ini sih canggih banget. Sebenarnya di Indonesia kalau kita mau ngerasain udah bisa sih. Bisa ya? Bisa, ada beberapa mobil yang punya fitur safety cukup lengkap. Biasanya mereka punya adaptive cruise control. Adaptive cruise control itu apa? Jadi kayak fitur yang kita bisa pencet, itu mobil akan melaju dan mengurangi kecepatan mengikuti kendaraan yang di depan. Ya kan? Itu kan satu hal. Iya. Terus ada fitur lane keep assist tadi yang akan menjaga mobil tetap di lajurnya. Oke. Ya kan? Nah, jadi itu kalau kita pakai itu dua aja sebenarnya udah bisa ngikutin mobil yang ada di depan. Oh, iya. Nah, cuman mungkin fitur yang otonom tadi lebih jauh lagi, lebih canggih lagi karena Iya. dia bisa, bahkan kita cukup input destinasi di GPS, tiba-tiba nyampe. Jadi kita tinggal senderan aja tuh ya. Bener. Wah. Gimana oke. tuh kalau nanti kendaraan udah kayak gitu kayaknya sih ya. Tapi kayaknya masih panjang sih ya. Soalnya banyak banget kan ya berita-berita soal masalah lagi tes Iya, nih. masalah Terus tiba-tiba teknis. ada kecelakaan. Iya, Tapi iya. kalau nggak dimulai kapan lagi Iya, loh? iya. Ya, niatnya bagus, cuma dalam proses penyempurnaan ya, Bro ya. Benar. Oke, itu canggih banget. Hmm. Ya, kita lihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, gue rasa juga akan ada lagi inovasi-inovasi yang... Nggak usah 5 tahun ke depan. Nggak usah ya, 5 bro. tahun? Gini bro, kayaknya tahun depan aja kita penasaran. Di Oh, Gias tahun iya, depan iya. ya kira-kira bakal ada update teknologi atau apalagi itu kayaknya juga udah lebih canggih dari sekarang sih pastinya Iya, iya. sih. Ya kan? Iya, betul. Belum lagi sekarang banyak banget perubahan regulasi mulai dari CO2 tax itu ya gimana sekarang mulai nanti ini, jadi most listener semua kalau punya mobil pajaknya tidak lagi dilihat dari besaran kapasitas mesin, Oke, tapi dari oke. emisi bahan bakar. Oke, siap. Ini Nah, banyak kita sekali. Oke. Kita mau break dulu most listeners dan nanti sebelum kita pamit gue mau tanya sama Rizky Satria nih ya. Mobil yang pingin dia bawa pulang dari seluruh Gias nih apa aja? Harusnya sih lebih dari satu ya. Aduh. We'll be back, don't go anywhere. Thank you. Mo's Auto Show. Welcome back most listeners, sesi terakhir nih sebelum kita pamitan dari Gias 2021. Kalau tadi saya sudah menyebutkan mobil favorit saya, udah di-download bro wallpapernya Suzuki Jimny yang baru sama BMW M4 yang warna biru. Kalau Bung Rizky nih, yang lo pengen bawa pulang apa aja dari Gias nih? Ya kebetulan karena di sini Auto.com sedang mengkampanyekan mobil listrik, Yes. kayaknya kalau gua nggak nyebut mobil listrik kayaknya nggak Apa asik. sih? Ya, benar. Dan gue senang banget sama Nissan Leaf. Nissan Leaf, Yes. sama seneng gue juga. Bentuknya asik banget, Hah? Nissan banget, Iya. kayaknya futuristik banget di Iya. dalamnya, operating cara mengoperasikannya Iya. juga asik banget, dan karena udah pernah nyobain juga ini bener-bener kalau pengen punya mobil listrik sih kayaknya mobil listrik Iya. pertama gue Nissan Leaf deh. Dan personalingnya lucu banget, imut banget ya, Itu tinggal dia. ceklik. Jadi Unbelievable. sensasi mengendarai mobil listriknya tuh bener-bener dapat. Iya. Beda sama ngendarain mobil biasa kan tuasnya masukin satu, Iya, dua. iya. Ini asik banget. Asik banget ya. Ah. Dan dia udah full elektrik ya? ini Full Nissan Leaf. elektrik. Jadi kalau pakai mobil itu nggak usah ngisi bensin lagi Oke, dan tidak mengeluarkan emisi Iya. karbon sama sekali ke udara. benar. Asik Dan banget. kita sempat ini ya nyoba salah satu mobil listrik, memang kalau nyala sama mati hampir nggak ada bedanya, kita Nggak ada hampir nggak bedanya. tahu. Saking nggak ada suara engine ya. Nggak ada suara engine dan nggak ada getaran. Oke. Cekek-cekek gitu Iya, nggak ada. Bro. Kakak udah nggak ada lagi. Hmm. Oke, Ki, hari ini Gias sampai jam berapa nih? Nah, untuk hari Sabtu kemarin dan Iya. hari Minggu hari ini Gias tuh diperpanjang dari yang tadinya tutup jam 8, Iya. sekarang sampai jam 9 malam. Keren. Jadi ini masih ada kesempatan Gias hari terakhir buat yang mau test drive, yang mau datang ngelihat mobil-mobil baru, yang mau dapetin promo, diskon dan lain-lainnya, tinggal ya beberapa saat lagi. Jadi Bener. mungkin lebih baik sih harusnya Iya. langsung buru-buru deh ke sini sebelum Iya. ya nanti nunggu tahun depan lagi. Betul, segera juga ke boothnya Auto.com ya, Hmm. most listeners bisa lihat semua mobil-mobil listrik dan hybrid yang keren abis. Kalau mau cari merchandise dari produsen Bener. atau car company favorit Anda,
ada semua di sini di Gias 2021. Nggak usah khawatir juga buat makanan karena ada satu booth isinya makanan semua. Iya, satu hal ya isinya makanan semua. Mm-mm. Tinggal beli isi kartunya dan Yes, tinggal pilih. tinggal Tapi ya pilih. memang supaya cashless sih intinya ya. Ya, Di jadi zaman pandemi ini. contactless lah lebih Contactless juga. Dan jangan lupa yang lagi OTW ke sini, mumpung baru mau jam 5 nih ya, masih ada waktu sampai jam 9 malam. Seperti Rizky bilang, test drive, beli merchandise, enjoy sama keluarga. Jangan lupa kosongin saldo. Dan jangan lupa juga dengerin kita Most Auto Show tiap Ya, Rabu. setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu di Drive Time Most Radio. Oke, buat yang mungkin nggak bisa datang di Gias tahun ini, jangan khawatir juga. Bisa mampir ke channel YouTube-nya di Official Auto. Yes, Nanti di please. sana banyak banget review mobil-mobil, first impression, first drive maupun test drive, mobil maupun motor terbaru. Juga channel YouTube-nya Carvaganza dan zikwil.co.id. Atau mampir juga ke situs kami, di sana banyak banget nih ulasan-ulasan, gambar-gambarnya ada. Jadi di websitenya auto.com itu nanti ada foto, video, ulasan, jadi lengkap banget. Sampai simulasi harga segala macam, spesifikasi semua ada. Dan pasti ada review tentang semua yang sudah Betul. terjadi di Gias ya. Benar. Oke, benar. pokoknya bro, thanks ya. Gue udah seminggu terakhir happy banget nih bisa siaran bareng my co-host Rizky Gua dong, Satria seneng keluar banget. studio ya. Ini adalah pengalaman pertama gue siaran bro. Langsung Asik. di Gias lagi. Langsung di Gias keren banget ya. Benar. Tapi kita sampai ketemu lagi di studio Sampai hari ketemu Rabu. lagi. Dan terima kasih atas assistance-nya. Gue banyak knowledge gue tentang mobil listrik, mobil hybrid, semua nambah berkat co-host gue Rizky Satria dan Asik. Auto.com. Take care dan sukses terus buat Auto.com. Selamat dan sukses juga selalu buat Johnny White. Thank you very much. We'll see you at the studio, most listeners. Thank you and bye-bye from Gias 2021 dari Most Auto Show. Bye-bye. Bye.